Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kali Fasudan wonten video pembelajaran kangge kelas kaliwelas semester genep. Yen menika wonten video pembelajaran menika Fasudan badhe nerasaken ngenani ajaran luhur Serat Tripama ingkang wonten ing video saderengipun ngenani bab ajaran luhur Patih Suwanda. Dene samangke wonten video pembelajaran menika badhe Pasudan njlentrehake ngenani ajaran luhur wonten ing tokoh pewayangan Kumbakarna lan Adipati Karna. Semoga saderengipun dipun simak ingkang dereng subscribe sami subscribe, amargi subscribe niku gratis. Like lan share wonten media sosial para siswa sedaya. Nah, ajaran luhur dalam Serat Tripama bagian 2 karya KGPAA Mangkunegara 4 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Mangkunegara sekawan. Ingkang kala wingi sampun dipun bahas Patih Suwanda, ingkang bagian kedua niki badhe bahas Adipati Karna lan Kumbakarna. Wonten bait ingkang kaping 3. Bait menika wonten mriku kaserat wonten malih tuladha prayogi satriya gung nagari Ngalengka Sang Kumbakarna namane tur iku warna diyu suprantene gayuh utami duk awit prang Ngalengka denya darbe atur mring Raka amrih raharja dasamuka tan keguh ing atur yakti dek mung mungsuh wanara. Maknanya dalam bahasa Indonesia supaya kalian bisa memahami lebih jauh tentang Serat Tripama dan Danggulo ini, ada lagi teladan yang baik. Satria Agung Negeri Alengka Sang Kumbakarna namanya. Padahal ia bersifat raksasa, meskipun demikian berusaha meraih keutamaan sejak perang Alengka melawan Sri Ramawijaya. Ia mengajukan pendapat kepada kakaknya agar selamat, tetapi Dasamuka tidak tergoyah oleh pendapat baik karena hanya melawan pasukan Kera. Di sini kalau kita pahami bersama para siswa bahwasanya tokoh Kumbakarna itu adalah adik dari Dasamuka. Beliau Kumbakarna itu tidak tinggal di istana tetapi tinggal di gunung. Jadi bertapa, sudah tidak mau berurusan dengan hal duniawi. Nah, ketika Dasamuka itu menculik Dewi Sinta, itu ya asal usulnya akhirnya terjadi peperangan antara Ngalengka yang diserang oleh pasukan Kera, Sri Ramawijaya dan Anoman kalau menurut cerita di epos Ramayana. Maka dari itu di dalam pupuh ketiga Danggulo ini bahwasanya Kumbakarna itu sudah memberikan pendapat kepada kakaknya untuk mengembalikan Dewi Sinta kepada Ramawijaya karena itu bukan haknya, tetapi tidak didengarkan oleh Dasamuka dan tetap berperang, yang mana akhirnya Kumbakarna turun gunung untuk membela negaranya, untuk membela tanah airnya, yang mana Kumbakarna itu tidak membela kakaknya yang menculik Dewi Sinta, tapi membela negaranya dan tanah airnya dengan
menemui Sri Ramawijaya supaya meninggalkan Alengka. Tetapi Sri Ramawijaya tidak meninggalkan Alengka karena istrinya Dewi Sinta belum dikembalikan oleh Dasamuka. Itu kurang lebihnya di pupuh ketiga. Kemudian di pupuh keempat, Kumbakarna kinen mangsah jurit mringkang raka siratan Lenggana nglungguhi kesatriane ing tekad datan purun among cipta labuh nagari lan nolih yayah rena miyang luhuripun wis mukti aneng Alengka mangke arsa rinusak ing balakapi punagi mati ngrana. Makna dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya, Kumbakarna diperintahkan maju perang oleh kakaknya, ia menolak. Nah, tadi yang Pak Sudan sudah jelaskan, menolak. Kumbakarna menempati hakikat sebagai kesatria bahwa di dalam tekadnya ia tidak mau membela kakaknya kecuali membela negara dan mengangkat ayah bundanya. Mengangkat ayah bundanya di sini adalah membela tanah airnya, nenek moyangnya, leluhurnya yang telah hidup di negeri Alengka yang sekarang akan dirusak oleh prajurit Kera. Nah, maka dari itu tadi Pak Sudan sudah sampaikan di depan bahwasanya Kumbakarna itu maju perang tidak membela kakaknya karena kakaknya tidak mau mengembalikan Dewi Sinta. Seandainya Dewi Sinta dikembalikan, nah, mungkin lain cerita dalam epos Ramayana, akan berbeda cerita. Kumbakarna tidak akan pernah menjadi teladan dalam pupuh Dandang Gulo dalam serat Tripama ini, yang akhirnya menyebabkan Kumbakarna bersumpah mati dalam perang. Nah, di dalam perang, di dalam kematiannya Kumbakarna di perang melawan para prajurit Kera, itu ada yang perlu diketahui bahwasanya beliau memakai pakaian yang serba putih. Nah, itu sudah bisa melambangkan bahwasanya itu tujuannya itu suci, siap membela negara dan membela ayah bundanya. Ayah bundanya di sini adalah nenek moyang leluhurnya. Maka dari itu Kumbakarna maju perang tidak membela kakaknya tapi membela negara dan leluhurnya. Itu yang patut dicontoh oleh kalian semuanya, para siswa, dalam kehidupan, yang mana lebih mementingkan kepentingan negaranya dibanding kepentingan yang lainnya, seperti itu. Nah, siapakah Kumbakarna? Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi di sini Pak Sudan jelaskan. Tokoh kedua dalam serat Tripama, Pupuh Dandang Gula, menggambarkan kepahlawanan Kumbakarna. Kumbakarna berjuang tanpa pamrih, bukan untuk kepentingan derajat, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Kumbakarna berjuang semata-mata karena kecintaan kepada tanah airnya. Kumbakarna perang bukan untuk meraih kemenangan, tapi merupakan pengabdian yang terakhir bagi nusa dan bangsanya. Pada saat berperang, Kumbakarna mengenakan pakaian serba putih yang melambangkan tekad yang suci bahwa ia rela mati demi negaranya. Itu yang ada di dalam serat Tripama, Pupuh Dandang Gula, podo ketiga dan keempat, atau bait ketiga dan bait keempat. Kemudian untuk bait yang kelima, wonten malih kinarya palupi Surya Putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadange len yayah tunggil ibu Swita mring Kurupati aneng nagri Ngastina. Kinarya gul-agul manggala golonganing prang Baratayuda ing ngadeken Senopati Ngalaba ing Kotawa. Baik pula untuk dijadikan teladan di sini pada bait kelima menceritakan tentang Surya Putra. Surya Putra itu siapa? Adipati Karna.
karena Adipati Karna itu adalah anak dari Dewi Kunti dan Dewa Surya, Raja Ngawangga yang dengan Pandawa masih saudara, lain ayah satu ibu. Nah, Ibu Kunti dan ayahnya adalah Dewa Surya. Ia mengabdi kepada Sri Kurupati, dijadikan andalan sebagai panglima dalam perang Bratayuda. Ia diangkat menjadi senopati perang di pihak Kurawa. Kemudian pada bait ke-6, minungsuhaken kadange pribadi aprang tanding lan sandananjaya Sri Karna sukamanai dene sira pikantuk margadenya arsa malesih ira sang Duryudana marmanta kalangkung denya ngetok kasudiran aprang rame karna mati jinemparing Sumbaga Wiratama. Nah, ini poinnya di bait ke-6 pada tokoh Adipati Karna. Dihadapkan dengan saudaranya sendiri di dalam perang Bratayuda melawan Dhananjaya atau Arjuna, Sri Karna dengan senang hati, dengan bangga itu dijadikan tujuannya untuk memperoleh jalan membalas kebaikan kepada sang Duryudana dengan mencurahkan segala kebaikannya dalam perang sampai akhirnya mati dipanah oleh adiknya Arjuna. Akhirnya ia masyhur meninggal sebagai perwira yang utama. Jadi di sini tidak membela keluarga, tapi membela yang memberi kemuliaan, yang memberi derajat, dimana kalau menurut cerita di pewayangan itu tokoh Karna itu tokoh yang terbuang seperti itu. Nah, di sini secara singkat akan Pak Sudan jelaskan siapa Adipati Karna. Adipati Karna Basusena adalah putra Dewi Kunti dengan Dewa Surya yang kemudian diasuh dan dibesarkan oleh Adirata dan Nanda di Hastinapura. Jadi ketika lahir dari Dewi Kunti, Adipati Karna itu dilarung di sungai yang kemudian ditemukan oleh Adirata dan Nanda yang menjadi kusir di Hastinapura, yang akhirnya dibesarkan sampai disekolahkan istilahnya karena di kecakapan dan kemampuannya dalam olah senjata. Ia kemudian diangkat saudara dan diberi kedudukan yang terhormat oleh Duryudana. Ia adalah seorang senopati yang berperang membela Hastinapura yang telah memberikan kemuliaan, kekayaan, dan kehormatan. Bagi Karna, kewajiban prajurit sejati adalah bertempur di medan perang. Ia menyadari bahwa ia tidak akan menang melawan saudaranya Arjuna. Walau demikian, tekadnya benar-benar bulat bahwa hanya melalui Bratayuda sajalah angkara murka di bumi akan lenyap. Dan dengan peperangan itu, dia akan menjalankan dharma dan karmanya. Jadi menepati kewajiban dan menepati apa yang sudah ditakdirkan, dharma dan karmanya. Karena Basusena sama juga dengan dua tokoh sebelumnya. Kalau kita beri simpulan, yang harus berjuang karena dirinya seorang senopati dan hal itu merupakan kewajibannya. Oleh karena itu, tahu bahwa harus berperang melawan saudara sendiri, maka tangis dan larangan ibunya agar tidak berbuat demikian tidak dapat mencegah tekadnya untuk berperang. Walaupun sudah dirayu oleh ibunya untuk tidak berperang melawan adiknya, tapi karena tetap menjalankan dharma dan karmanya, ia tetap berperang melawan adiknya. Karena menurut Adipati Karna, berperang adalah kewajibannya sebagai ksatria. Karena Basusena adalah seorang raja, maka ia berperang bukan untuk mengabdi kepada raja, karena ia sudah menjadi raja. Ia juga tidak berperang demi negaranya karena dia sudah memiliki negara. Ia gugur bukan karena ia berbakti kepada raja dan tanah airnya, melainkan demi janji.
yang telah diucapkannya untuk membalas budi pekerti kepada orang yang telah memberikan kemuliaan kepadanya, yaitu Kurawa. Bait ketujuh adalah kesimpulan dari ketiga tokoh ini. Katri mongko sudarsaning Jawi pantes lamun sagung prawira. Amirita sakadare ing lalabuhanipun aja kongsi mbuwang palupi menawa tibeng nista ina estinipun sanadyan tekading buta tanpa beda budi pantuning dumadi marsudi ing Potaman. Mananya dari ketiga pahlawan tersebut sebagai teladan orang Jawa, sepantasnya lah semua para perwira mengambilnya sebagai teladan seperlunya, yakni mengenai jasa baktinya. Janganlah sampai membuang teladan. Kalau jatuh hina, rendah cita-citanya, meskipun tekadnya sebagai raksasa di tokoh Kumbakarna tidaklah berbeda usaha menurut takdirnya sebagai makhluk, tetaplah makhluk walaupun raksasa, dan makhluk tersebut berusaha meraih keutamaan. Nah, walaupun raksasa, walaupun manusia biasa, tetap berusaha meraih keutamaan. Ketiga tokoh wayang tersebut berbeda dalam status kalau kita melihat dari bait pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Peranan dan lingkungan sosial serta kedudukan kenegaraannya. Nah, Sumantri di bawah raja yang arif bijaksana Prabu Harjuna Sasrabau, Kumbakarna di bawah Rahwana Dasamuka raja angkara murka lambang kejahatan, dan Karna Basusena di bawah Prabu Duryodana raja licik dan serakah. Walaupun demikian, ketiganya mempunyai persamaan, yaitu masing-masing rela mengorbankan jiwa dan raganya yang dilandasi jiwa keprajuritan atau kewiraan untuk memayu hayuning bawono atau menciptakan kedamaian dunia. Itu dari ketiga tokoh yang di dalam Serat Tripama, yang mana nantinya itu dijadikan teladan untuk kalian semuanya dari Pati Suwanda, Adipati Karna, dan Kumbakarna yang sudah kalian dapatkan di materi bab pertama Pupuh dan Gula Serat Tripama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.